memberikan materinya. Oke. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu sayyidana Muhammadin khairul anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati dan kita hormati semuanya Bapak Saiful Manan selaku pembina FKMI Undip. Terima kasih atas sambutan dan arahannya tadi, dan sekaligus beliau sudah menawarkan membuka untuk membantu rekan-rekan dari FKMI kalau akan menyelenggarakan kegiatan berikutnya biar tidak membebani dari sisi Zoom-nya, beliau siap untuk membantu. Ya, jadi ini jangan dibuatirkan rekan-rekan, silahkan nanti komunikasi dengan Pak Saiful Manan. Terima kasih Bapak. Rekan-rekan dari FKMI dan seluruh peserta Tablik Akbar via Zoom, ini sebuah kosakata baru, Tablik Akbar tapi pakai Zoom gitu, mungkin Tablik Zoom. Yang semuanya saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Saya ingin langsung saja, saya harus mohon maaf pertama kali karena tiba-tiba saya harus menghadiri acara nanti jam 10 sehingga waktunya saya minta untuk dipadatkan begitu ya. Mungkin saya 30 menit menyampaikan orasi saya, setelah itu mungkin ada 15-an menit kita bisa bertanya jawab. Setelah itu silahkan mungkin dilanjutkan dengan dialog di antara Anda semuanya sampai selesai waktu yang ditentukan. Karena saya kira juga internalisasi mengunyah-ngunyah dari apa yang saya sampaikan melalui dialog di antara Anda semuanya juga menjadi bagian dari yang dipentingkan. Baik, tema yang dimintakan ke saya adalah tentang mengembalikan kejayaan generasi Muslim yang bersifat corona. Ini coronanya diislamkan ini ya, cipta, observasi, responsif, objektif, dan nilai apresiatif. Pertama, ketika kita mempergunakan ungkapan mengembalikan kejayaan generasi Muslim, berarti kita harus ingat betul ya bahwa memang pernah ada generasi Muslim yang berjaya, dan ini bukan generasi yang senior dalam artian mereka sukses ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang senior. Tapi justru ketika mereka masih sangat-sangat muda, bahkan masih usia remaja, mungkin masuk dalam kelompok milenial pada zaman sekarang. Kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah yang masih sangat muda ya, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau juga, misalnya juga Ali bin Abi Thalib, misalnya juga Zaid Usama bin Zaid ya, misalnya juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, misalnya juga Abdullah bin Umar. Mereka adalah sosok-sosok yang masih sangat muda pada masa waktu itu. Tapi sekaligus oleh Rasulullah diberikan ruang untuk kemudian bisa menjadi contoh keteladanan bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja itu bisa bangkit dan menjadi penerus perjuangannya Rasulullah dalam profesionalitas yang berskala sangat tinggi. Mari kita lihat yang disebut sebagai Habru al-Ummah, ulamanya ummah itu adalah Abdullah ibn Abbas. Waktu itu umurnya masih belasan tahun ketika bersama dengan Rasulullah. Rasulullah memberikan ruang bagi Abdullah ibn Abbas untuk tumbuh kembang. Dibimbing secara langsung, diberi ruang untuk melihat bagaimana Rasulullah salat malam, dan bagaimana kemudian Abdullah bin Abbas diberikan kesempatan yang maksimal untuk melayani Rasulullah dan karenanya untuk belajar dari Rasulullah. Jadi dibuka ruang itu, dan kemudian oleh Abdullah bin Abbas yang masih sangat muda ini, yang dipentingkan adalah ruang yang sudah dibuka, seperti tadi yang sudah dibukakan oleh Bapak Saiful Manan, tidak dimubadirkan. Beliau maksimalkan, beliau pelajari, beliau hafalkan, beliau ingat, bahkan di jalanan kemanapun beliau pergi, beliau itu lakukan, ya, diingat, dihafal, sampai ketika kemudian Rasulullah wafat pun, beliau masih cari itu hadis-hadis Rasulullah supaya tidak ada yang hilang. Sampai kemudian ketika pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau bertanya tentang tafsir daripada surah An-Nasr, maka yang bisa menjelaskan tafsir yang benar adalah seorang remaja atau yang dulunya remaja, dan ketika masa Umar menjadi pemuda, Abdullah ibnu Abbas. Jadi ada ruang yang dibuka, tapi kemudian generasi muda ini kemudian tidak memubadirkannya. Tidak memubadirkannya bukan untuk kemudian memakainya untuk kepentingan-kepentingan yang buang waktu dengan game dan lain sebagainya, tapi dipakai betul-betul untuk
mencerna, mengamati, melaksanakan, menyebarluaskan, mendokumentasikan keunggulan-keunggulan yang pernah beliau dapatkan. Itu contoh daripada Abdullah bin Abbas. Kalau kita lihat contoh dari Usamah bin Zaid, beliau ini ketika Rasul hijrah ke Madinah, umurnya masih belasan tahun juga. Anak ya bahasa sekarang berarti masuk konotasi milenial dalam artian masih sangat muda gitu. Ketika Rasulullah ketika sampai ke Madinah, beliau berada di satu komunitas yang baru. Kalau di Mekah itu komunitas Arab murni. Tapi di Madinah, di komunitasnya campuran sudah, plural. Di situ ada Arab, ada Yahudi gitu ya. Dan karenanya ada bahasa asing, yaitu bahasa Yahudi. Dan itulah bahasa yang bahkan dominan dipakai untuk komunikasi di antara mereka. Maka ketika Rasulullah sampai ke Madinah, senior orang-orang Ansar menyampaikan kepada Rasulullah, Anda datang satu ke komunitas yang baru, yaitu komunitas Madinah. Komunitas di mana di sini dominannya orang-orang Yahudi dan mereka bicara pakai bahasa Yahudi, bahasa Ibrani. Maka wahai Rasulullah, ini kami bawakan seorang anak muda, seorang Usamah bin Zaid, umurnya waktu itu masih belasan tahun. Dia ini adalah seorang yang sangat cerdas. Karenanya wahai Rasulullah, tugaskanlah dia untuk mempelajari bahasa Ibrani supaya kita, Anda dan kita semua, Anda dan komunitas kita tidak dibohongin, dikerjain oleh orang-orang Yahudi dengan komunikasi di antara mereka menggunakan bahasa yang tidak kita pahami. Maka Rasulullah memerintahkan kepada Usamah bin Zaid untuk mempelajari bahasa asing, yaitu bahasa Ibrani. Dan kemudian dipelajarilah oleh Usamah bin Zaid dan dalam waktu yang pendek dia sudah menguasai sehingga Rasulullah kemudian mengetahui persis apa yang terjadi di Madinah sehingga tidak bisa dikerjain oleh orang-orang Yahudi dengan mempergunakan bahasa sandi mereka, bahasa rahasia mereka, bahasa Yahudi mereka. Dan ungkapannya adalah man arafa lughata qaumin amina min nakrin. Siapa yang tahu bahasa mereka, bahasa orang-orang itu, orang-orang lain, maka mereka akan selamat dari makar-makar mereka. Kata kuncinya adalah dibukakan kesempatan Islam, Rasulullah membuka kesempatan pada anak-anak muda untuk mempelajari apapun, bahkan termasuk bahasa asing, termasuk bahasa Yahudi sekalipun, untuk dipelajari, untuk memaksimalkan maslahat bagi umat, untuk menghadirkan umat yang eksis, yang penuh izah, yang bisa mengatasi makar-makar mereka, hanya karena mereka mempergunakan bahasa yang mereka mengerti. Bahasa sekarang barangkali bukan sekedar bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa China, gitu ya, tapi juga bahasa teknologi. Sehingga kalau ini kita pakai, Usamah bin Zaid kita pergunakan sebagai salah satu tolak ukur, maka berarti generasi muda sekarang pun juga harus betul-betul mempelajari bahasa-bahasa yang ada di dunia ini, baik itu bahasa verbal, bahasa China, bahasa Inggris, bahasa Perancis, ya, supaya tidak dikerjain sama Macron gitu ya, atau bahasa Rusia, ya, sehingga bisa memahami Putin yang baca ayat-ayat Al-Quran ketika dia pidato dalam Hari Persatuan Nasionalnya Rusia gitu ya. Penting belajar bahasa secara verbal, tapi juga bahasa yang lain, bahasa teknologi, bahasa komputer, bahasa e-commerce dan bahasa-bahasa yang sekarang menjadi sangat-sangat populer di masa sekarang juga penting untuk dipelajari. Begitulah kalau kita ingin mengembalikan kejayaan. Itu kata kunci kedua dari Usamah bin Zaid. Kata kunci ketiga dari seorang Khalid ibn Khalid al-Kinani. Ini juga anak muda. Rasulullah memerintahkan Khalid ibn Khalid al-Kinani untuk apa? Untuk pergi ke Persia untuk mempelajari teknologi kedokteran Persia. Dan kemudian untuk pulang menjadi dokter ya, ini bukan tabib karena lagi ramai sekarang tabib Habib, satu hal yang sangat disayangkan itu dimunculkan. Tapi Rasulullah memang memerintahkan kepada Khalid bin Khalid al-Kinani untuk berangkat ke Persia untuk mempelajari kedokteran. Karena orang-orang Persia dikenal ahli dalam bidang kedokteran. Dan beliau berangkat dan pulang nanti menjadi dokternya para sahabat, dokternya komunitasnya Rasulullah, jamaahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata kunci yang ingin saya sampaikan di sini? Penting betul untuk peluang yang dibuka oleh Rasulullah, oleh para pemimpin, gitu, oleh negara termasuk dalamnya, untuk kemudian dimaksimalkan oleh anak-anak muda, bukan bahkan termasuk pergi ke negara asing. Kalau sama bin Zaid tadi belajar hanya di Madinah saja, tidak kemana-mana. Tapi ini belajar sampai ke luar negeri, sampai ke Persia. Waktu itu ya Persia juga luar negeri pastinya. Belajar sampai ke luar negeri, belajar ke negeri manapun, mempelajari keunggulan yang terbaik yang ada di negara itu,
Persia dalam konteks itu keunggulannya adalah bidang kedokteran. Tapi bisa juga dalam konteks yang sekarang berarti pergi kemana saja, mengambil keunggulan dari mana saja, apakah ke Prancis, ke Inggris, ke Jerman, termasuk dalam konteks Jerman hari ini kita, termasuk saya nge-tweet ya, kalau Anda menjadi follower saya di Twitter, hari ini saya nge-tweet bagaimana ada dua tokoh ya, ilmuwan keturunan Turki, satu profesor, satu doktor, dua-duanya adalah pakar dalam bidang kedokteran, ilmuwan yang ahli dalam bidang vaksin, dan mereka sudah menemukan vaksin COVID-19 yang terbukti sudah uji klinik yang ketiga dan kesembuhannya 90% ya. Dan ini akan menjadi satu terobosan yang luar biasa. BBC menyebutnya sebagai tonggak sejarah. Dan kedua-duanya adalah Muslim, kedua-duanya keturunan Turki, sehingga saya sampaikan di Eropa akan ada goncangan budaya ini karena mereka yang terkena second wave terkait dengan COVID-19, tapi sekaligus juga Islamophobia, sekaligus juga sangat sebagiannya sangat terpengaruh dengan neonazi, dengan supremasi kulit putihnya. Ternyata justru yang menemukan vaksin COVID-19 yang akan membantu menyembuhkan mereka semuanya adalah orang asing keturunan Turki, Muslim pula. Jadi saya mengembalikan bahwa begitulah kalau kita ingin mengembalikan kejayaan itu, berarti kita harus memahami tentang kasus Khalid Ibn Khalid Al-Kinani, generasi muda yang diizinkan berangkat ke luar negeri, berangkat keluar untuk mempelajari keunggulan yang ada, keunggulan dalam bidang kedokteran, dan sekarang dalam bidang apa saja, dan untuk kemudian membawa kepada kemaslahatan yang terbesar. Ini juga menjadi bagian yang dipentingkan, jangan juga anak-anak muda kita yang kemudian mendapatkan beasiswa atau belajar ke luar negeri misalnya, atau hatta belajar di dalam negeri tapi kemudian tidak memaksimalkan potensi yang ada untuk mengambil keunggulan-keunggulan ya. Termasuk Semarang kan baru diunggulkan ya, mendapatkan award dari UNJ terkait dengan kota intellectual city gitu. Kan berarti hebat, mengalahkan Jakarta malah. Padahal Jakarta dan kemudian disebut Jakartanya amburadul, padahal nggak nyambung ya. Yang ini kan tentang intellectual city, antara amburadulnya tentang transportasi dan lain sebagainya. Ya sudahlah, itu urusan yang lain. Saya menyampaikan Semarang Intellectual City termasuk undipnya karenanya pastilah berisi begitu banyak keunggulan-keunggulan. Jadi sangat dipentingkan karenanya dengan pendekatan Usamah bin Zaid maupun pendekatan Khalid Ibn Khalid Al-Kinani tadi itu maksimalkan untuk kemudian kuasai segala yang ada, segala ya keunggulan yang dimiliki, jadikan dia sarana untuk mengembangkan, untuk bisa dikembangkan, untuk kemudian menghadirkan segala yang membawa kepada kemaslahatan. Itu kata kunci yang ketiga ya. Kata kunci yang keempat, saya ingin mengambil sosok sahabat muda yang lain, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud. Beliau yang sering disebut sebagai orang yang paling ahli dalam bidang fikih, gitu ya. Termasuk juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau juga ahli dalam bidang fikih, ahli dalam bidang balaghah, ahli dalam bidang yang kemudian disebut sebagai usul fikih. Keunggulan-keunggulan ini semuanya ada dalam tokoh-tokoh yang dulu masih sangat muda-muda itu. Nah, jadi sangat dipentingkan karenanya kesempatan yang Rasulullah berikan pada Ali bin Abi Thalib, kepada Abdullah bin Mas'ud, termasuk kepada Abu Hurairah untuk kemudian mendekat dan mendapatkan segala dari beliau. Oleh mereka kemudian betul-betul dijaga, dikembangkan, dimaksimalkan, sehingga jadilah mereka sebagai tokoh-tokoh yang sangat ahli dalam bidang hukum, dalam bidang fikih, tokoh-tokoh yang sangat ahli di dalam bidang hadis, dalam menafsirkan Al-Quran, dan jadilah kemudian agama Islam yang membawa kepada kerahmatan itu sampai kepada kita di Indonesia, di Semarang, dan di tempat-tempat yang lain. Yang terakhir, tokoh yang saya tampilkan adalah tokoh dari kalangan wanita, itulah Aisyah radhiyallahu anha. Ya, pada waktu itu beliau pastilah masih sangat-sangat muda, gitu ya. Kita mengetahui ketika beliau dinilai oleh Rasulullah masih sangat muda, dan kemudian beliau menjadi tokoh yang sangat berjasa bagi umat, karena beliaulah tokoh yang memberikan kepada Anda dan kita semuanya sebuah keteladanan tentang bagaimana kedekatan dengan Rasulullah dan bagaimana Rasulullah membuka kedekatan itu untuk membuat beliau menjadi sosok perempuan, tapi sangat menguasai bidang agama. Beliau sangat ahli dalam bidang hadis, beliau meriwayatkan banyak sekali hadis, beliau sangat ahli dalam bidang fikih, sekaligus beliau ahli dalam bidang pengobatan, kedokteran, beliau juga ahli dalam bidang sastra. Dan nanti beliau adalah sosok yang sangat peduli dengan masalah keumatan sampai beliau berani untuk kemudian berangkat dari Madinah menuju Kufah untuk mendamaikan umat antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hadirnya generasi yang berkeunggulan
dan termasuk kalangan perempuannya penting untuk mempertimbangkan kekhasan dan atau keteladanan yang dicontohkan oleh seorang Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Islam membuka bahkan untuk kaum perempuan untuk maju demikian luar biasa. Bukan maju dalam bidang kedokteran, iya, maju dalam bidang sastra, iya. Penting betul juga umat Islam itu menguasai dan maju dalam bidang sastra, sehingga kemudian menghadirkan jiwa yang betul-betul utuh gitu ya, menghadirkan manusia yang betul-betul berbudaya yang berkeunggulan ya, karena memang Islam sendiri penuh dengan keunggulan-keunggulan itu, termasuk Al-Quran sendiri penuh dengan adab yang sangat luar biasa. Tapi juga penting juga bagi bahkan kaum perempuan pun, termasuk generasi muda perempuan untuk kemudian menguasai, sekali lagi menguasai agamanya, menguasai Qurannya, menguasai hadisnya, menguasai fikihnya, sehingga kemudian ketika mereka hijrah misalnya, hijrahnya pada jalan yang baik dan benar karena mereka mempunyai kemampuan dalam bidang beragama yang cukup, karena mereka mempunyai keteladanan dalam bidang beragama yang cukup dan baik serta benar, dan terbukti bisa dilaksanakan dan menghadirkan generasi yang berkeunggulan. Itulah 4 atau 5 sosok yang menurut saya penting untuk kita jadikan pegangan kalau kita membicarakan tentang generasi muslim yang bersikap corona untuk kemudian bisa menghadirkan kontribusi mengembalikan kejayaan. Karena kalau kita bicara tentang masalah cipta, observasi, responsi, objektif, nilai apresiatif, sesungguhnya 5 tokoh tadi dalam diri mereka nilai-nilai itu ada semuanya. Tentang cipta misalnya, ya tadi saya sampaikan bagaimana Khalid Al-Kinani, observasi tentang bagaimana kemudian hadirnya Usama bin Zaid, responsif bagaimana Aisyah radhiyallahu anha, objektif ya bagaimana kemudian Abdullah bin Abbas gitu ya, apresiatif ya bagaimana Ali bin Abi Thalib ketika kemudian nanti beliau dalam peristiwa Siffin itu bahkan beliau kemudian mengatakan Aisyah radhiyallahu anha untuk kembali ke Madinah dengan cara yang aman dan selamat. Jadi nilai-nilai corona yang Anda harapkan sesungguhnya nilai-nilai itu sudah begitu luar biasa dipatrikan ada dalam generasi mudanya binaannya Rasulullah, lanjut perjuangannya Rasulullah, dan itu adalah satu yang luar biasa menghadirkan dalam bahasa kita di Indonesia Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang wasatiyah gitu ya. Karena itu nanti juga akan kita lihat berlanjut ya, ini bukan hanya berhenti pada generasi para sahabat, nanti generasi tabi'in, imam mazhab yang 4 dan lain sebagainya itu orientasinya sejenis. Baik, rekan-rekan sekalian, kalau kita kembali menuju ke Indonesia, ya saya tidak secara spesifik ya merujuk pada makalah yang mungkin sudah dibagikan pada Anda semuanya. Tapi secara prinsip saya di situ tentu sudah disampaikan tentang bagaimana generasi-generasi yang pernah hadir di Indonesia dengan beragam kualifikasinya. Tapi kita sekarang berada di era di mana kemudian komposisi penduduk Indonesia kita begitu sangat besar ya, dan dari yang besar itu ternyata posisi daripada rekan-rekan dari kalangan milenial dan generasi Z itu demikian amat sangat banyak ya. Kita akan lihat bagaimana kemudian generasi milenial ya, dan generasi Z yang hadir pada masa sekarang itu menempati posisi yang sangat besar ya. Ada sekitar 81 penduduk Indonesia, 81 juta penduduk Indonesia masuk dalam kelompok milenial ini. Berarti itu sekitar 32% penduduk Indonesia. Kalau kemudian generasi milenial ini sangat terhubung dengan masalah teknologi informasi, internet dan lain sebagainya, maka menurut data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia tahun 2017, 143 juta pengguna internet, 140 juta penduduk Indonesia mereka adalah pengguna internet. Itu berarti ada 76,47% dari warga yang mempunyai pilih pada tahun 2019. Nah, yang kemudian menjadi bila kemudian itu kita lihat pada komposisi penduduk Indonesia yang tadi sudah disampaikan, ada penduduk Indonesia ini sekitar per 30 Juni tahun 2020 jumlahnya ada 268.583.016 jiwa gitu ya. Yang masuk dalam kategori sudah 65 tahun ke atas ada 18,2 juta, yang masuk dalam kategori usia masih sangat muda belum produktif 66,7 juta. Kemudian yang mayoritas bangsa Indonesia masih berada dalam usia masih produktif pada angka 185,34 juta. Jadi kalau kita gabungkan dari
angka-angka produktif yang demikian sangat besar dengan jumlah daripada kalangan milenial yang kemudian bisa memberikan perannya, maka jumlah kalangan milenial yang 81 juta dari 185 juta, berarti hampir separuh daripada warga Indonesia yang produktif itu adalah kalangan milenial, adalah Anda semuanya yang akan tadi menghadirkan apa yang disebut dengan generasi corona, generasi yang cipta, observasi, responsif, objektif, dan nilai apresiatif. Rekan-rekan sekalian, bila demikian besar potensi yang Anda miliki dan jumlahnya juga sangat besar, ya, kemudian pun juga rujukannya tadi telah saya sebutkan juga mempunyai rujukan yang sangat besar, ya. Dan dalam konteks Indonesia pun juga sesungguhnya rujukan yang tadi saya sebutkan bertemu dengan fakta tentang bagaimana anak-anak muda yang dulu menghadirkan peristiwa-peristiwa sejarah, lagi-lagi mereka adalah anak-anak muda yang sangat terpelajar, ya, seperti 5 tokoh yang tadi saya sampaikan di depan. Ada yang terpelajar dalam bidang hukum, ya, seperti Mr. Muhammad Yamin, gitu. Ada yang terpelajar dalam bidang ekonomi seperti Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada yang terpelajar dalam bidang teknologi, teknik, gitu, ya, seperti Insinyur Soekarno, gitu, ya. Ada yang terpelajar dalam bidang kedokteran, ya, seperti Dr. Cipto Mangunkusumo atau Dr. Rajiman Widyodiningrat, gitu, ya. Ada juga yang ahli dalam bidang agama, ya, yaitu yang tamatan dari pesantren di dalam negeri seperti Ki Bagus Hadikusumo maupun juga Ki Haji Wahid Hashim, maupun juga yang pernah nyantri sampai ke Mekah, ya, seperti Ki Haji Mas Mansur, atau seperti alumni dari Al Azhar di Mesir seperti Ki Haji Karmudakir, atau yang kemudian otodidak seperti Haji Agus Salim yang otodidak tapi beliau mampu menguasai begitu banyak bahasa dan wawasan demikian amat sangat luas. Nah, mereka yang sangat muda pada waktu itu masih usianya antara 20, 25, 20 sampai 30 tahun. Usia yang masuk dalam kelompok milenial dalam konteks penggabungan usia pada zaman sekarang. Dan mereka yang waktu itu masih sangat muda, ternyata mereka berani berperan dengan luar biasa. Mereka melampaui zamannya, ya. Mereka kemudian dengan keragaman yang mereka miliki, ada yang latar belakangnya ada dari pemuda Sumatera, Jong Sumatran Bon, ada yang latar belakangnya dari Batak, Jong Batak, latar belakangnya dari pemuda Betawi, ada latar belakangnya dari Jong Java, ada latar belakangnya Jong Celebes, ada latar belakangnya Jong Ambon, gitu, ya. Tapi ada yang kemudian latar belakangnya secara tegas menyebut keagamaan mereka, yaitu Jong Islamiten Bon, ya, dia dari kalangan para pemuda Muslim. Mereka dari latar belakang pemuda yang beragam-ragam, semuanya masih sangat muda, tetapi mereka juga latar belakang intelektual yang beragam. Mereka adalah para intelektual, para terpelajar yang sangat beragam, sekaligus orang yang sangat aktif dalam bidang organisasi. Jadi tergabunglah keahlian dalam bidang intelektualisme atau keahlian dalam bidang beragam ilmu umum maupun ilmu agama dari dalam maupun dari luar negeri, keragaman latar belakang suku dari ragam suku tadi, ada Jawa, luar Jawa, termasuk juga latar belakang dalam bidang keahlian, gitu, ya. Tapi juga mereka tapi juga di dalamnya ada kelompok umat Islam yang aktif, ya, baik itu dalam organisasi Jong Islamiten Bon maupun juga latar belakang pendidikan yang beragam-ragam, tapi mereka berani untuk tampil. Nah, ini juga menjadi bagian yang dipentingkan bahwa kalau kita mau mengulangi kembali atau menghadirkan kembali kejayaan generasi Muslim yang dengan sikap coronanya itu, maka diperlukan tentang kemampuan untuk membaca sejarah, mengambil pelajaran sejarah yang terbaik, kemudian menyiapkan diri menjadi kalangan intelektual yang terpelajar, yang menguasai beragam bidang ilmu seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian nomor 3, keberanian untuk kemudian mempunyai jiwa yang apresiatif, bertemu dengan siapapun, dan kemudian tidak canggung, tidak minder, tapi sekaligus juga tidak menjadi sombong, tidak menjadi arogan, gitu, ya, tapi kemudian mampu untuk kemudian berdialog, berkontribusi, menghadirkan yang terbaik, dan kemudian jadilah mereka perekat yang kemudian memunculkan Sumpah Pemuda pada tahun 2008. Dan kemudian dari generasi Sumpah Pemuda itu nanti akan berlanjut menjadi generasi yang bisa berkompromi menghadirkan Piagam Jakarta, bahkan berkompromi menghadirkan PPKI, menghadirkan Pancasila,
NKRI dan kemudian menyelamatkan menjadi NKRI gitu tahun 50 dan begitu seterusnya. Jadi saya mengatakan karenanya bahwa hadirnya generasi muda yang penuh dengan yang mampu mengembalikan kembali kejayaan-kejayaan masa lalu itu memerlukan tadi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan, ada pemahaman tentang masalah sejarah daripada tokoh-tokoh, ada perlu sekali untuk kemudian karenanya Anda semuanya belajar betul ya, mempelajari betul tentang biografi para tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu. Sebab kalau kita tidak mempunyai rujukan, tidak mempunyai keteladanan, tidak mempelajari biografi mereka, ya bayangannya barangkali ya seolah-olah kita baru akan mulai dan kemudian kita tidak mengerti tentang bagaimana melanjutkan apa yang sudah diwariskan, satu hal yang sangat luar biasa sesungguhnya pewarisan-pewarisan ini. Tapi kemudian kalau kita tidak mempelajari sejarah itu juga kita akan kemudian tidak mempunyai pijakan bagaimana ke depan dan apa yang harus kita arahkan ke depan. Ketika kemudian sekarang generasi milenial menghadirkan sumpah mahasiswa, yang sumpahnya saya yakin hafal semuanya, kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Tapi ini juga berarti kemudian melupakan tanah air Anda adalah Indonesia, mungkin maksudnya adalah tanah air negeri Indonesia yang tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan, bangsanya tentu bangsa Indonesia, karena kita sedang bicara tentang Indonesia. Jadi itu penting untuk kemudian kita dudukkan karena bahkan tadi saya sebutkan ketika kita bicara tentang generasi yang menghadirkan sumpah pemuda, mereka waktu itu sudah begitu sangat mengglobal ya. Ada yang belajarnya tadi di Jerman, saya di Belanda, ada yang belajarnya di Mesir, ada keahliannya dalam bidang ekonomi, agama, sains, tapi mereka tetap kemudian menegaskan tentang Indonesiaan mereka. Saya kira demikian. Anda semuanya juga penting untuk menegaskan bahwa sekalipun sumpahnya tidak menyebut kata Indonesia, tapi haruslah ini kemudian diartikan dalam konteks Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, tentu juga dalam konteks Indonesia. Karena lagi-lagi kehadiran kita tentu adalah untuk mengembalikan kejayaan generasi. Yang generasi itu pastilah tidak terlepas daripada sejarah. Sejarah itu baik terkait dengan Indonesia, maupun terkait dengan sejarahnya Rasulullah dan para sahabatnya. Bahkan ketika Rasul dan para sahabat itu pun lagi-lagi juga mereka mencintai tempat dan atau kawasan di mana mereka berada. Sehingga Rasulullah pun pernah menyampaikan ada satu peristiwa yang beliau amat sangat ingat. Dan peristiwa beliau ingin selalu kembali mengikutinya, yaitu koalisi kebajikan, Hilful Fudul. Itu peristiwa adanya di Mekah sebelum beliau menjadi nabi. Tapi ketika beliau menjadi nabi, menjadi rasul, dan beliau berada di Madinah, dan beliau sudah menang segala-galanya, beliau bernostalgia dengan koalisi kebajikan itu. Padahal koalisi kebajikan itu terjadinya adalah koalisi antara orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy gitu yang belum beragama Islam, melawan orang-orang Quraisy yang juga belum beragama Islam, membela orang Yaman yang berdagang di Mekah dan mereka juga tidak beragama Islam, tapi orang Yaman ini mendapatkan kondisi yang ada penindasan di sana, ada ketidakadilan di sana, dan dia juga dibohongi oleh sebagian kelompok dari orang-orang tokoh Quraisy yang ada di Mekah. Nah, Rasulullah diajak oleh paman-paman beliau, Mas Hamzah bin Abdul Muthalib, waktu itu semuanya belum agama Islam, untuk kemudian berpihak kepada orang Yaman, membela dia yang ditindas, yang dilakukan pendoliman, yang mendapatkan kebohongan, dan kemudian Rasulullah bersama paman-pamannya ini menghadirkan suatu koalisi namanya koalisi kebajikan, Hilful Fudul, dan kemudian terjadilah perang dan Rasulullah mempersiapkan logistik perangnya, dan kemudian di waktu itu belum Rasulullah tentu Muhammad, ya, dan kemudian menanglah koalisinya Muhammad dan paman-pamannya ini. Nah, koalisi semacam ini yang kemudian yang terjadi sekalipun terjadi di Mekah, pra-Islam bersama dengan orang yang belum beragama Islam, membantu orang yang tidak beragama Islam, melawan orang yang tidak beragama Islam juga. Kondisinya adalah koalisi kebajikan, koalisi yang menghadirkan keadilan, menegakkan kejujuran, melawan penindasan, dan itu yang menang. Nah, Rasulullah ketika di Madinah dan beliau sudah menang segala-galanya, beliau menyampaikan dzalikal hilfu law du'itu ilaihi fil Islam la ajabtu. Koalisi semacam itu bila aku diajak melakukannya kembali, maka aku akan melakukan. Ini sekali lagi penting untuk kemudian menjadi salah satu tolak ukur bahwa kalau kita ingin mengembalikan kejayaan daripada generasi-generasi yang terdahulu dengan pendekatan corona sekalipun, maka penting betul untuk
mempelajari secara lebih mendalam lagi biografi perjuangan, kesuksesan daripada dan jatuh bangunnya perjuangan daripada tokoh-tokoh ini. Tadi yang saya sebutkan paling tidak ada selain Rasulullah tentu adalah Khulafaur Rasyidin, tapi juga tokoh-tokoh muda tadi ada Aisyah, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Usama bin Zaid, ada Khalid bin Khalid al-Kinani, ada juga Abdullah bin Abbas dan Aisyah dan kemudian tentu generasi pada Sumpah Pemuda yang tadi dengan pendekatan tadi saya sampaikan, mereka semuanya bukanlah anak-anak yang tidak terpelajar, mereka bahkan sudah sarjana-sarjana pada masa itu. Mereka adalah para terpelajar yang luar biasa dari keragaman ilmu yang beragam-ragam, tapi mereka bisa menyatu untuk kemudian menghadirkan sebuah Sumpah Pemuda yang demikian dahsyat yang menjadi soko guru berdirinya negara Indonesia. Jadi demikianlah rekan-rekan sekalian, sebagai generasi penerus memang Anda mempunyai satu pihak ya, mempunyai rujukan yang demikian sangat banyak, sangat kaya ya, dan Islam ya yang kita yakini dan kita jadikan rujukan untuk menghadirkan dan bersama-sama menghadirkan Indonesia yang diyakini kemerdekaannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, itu memberikan ruang kepada Anda semuanya untuk kemudian terus bisa merancang ya, bagaimana dengan pemahaman yang baik dan benar itu kita bisa kemudian ikut merancang sejarah ke depan yang lebih baik dan membawa kepada lebih maslahat. Karena sekali lagi ungkapan kalau di pesantren ada kaidah wa faqiru syai'i la yu'tih, kalau kita tidak punya maka kita tidak bisa memberi. Kalau kita tidak mempunyai semangat kebangkitan, kita tidak mungkin bangkit. Kalau kita tidak mempunyai rujukan tentang kesuksesan suatu generasi, kita tidak mungkin akan kemudian berkontribusi menghadirkan rujukan yang baru untuk menghadirkan kesuksesan yang baru. Kalau kita tidak mempunyai pemahaman yang baik dan benar tentang bagaimana berjaya dalam konteks keumatan, dalam konteks peran generasi muda, dalam konteks kemaslahatan yang bisa dihadirkan, ya tentu tidak terbayang. Dan apalagi tidak terbayang bagaimana itu akan dihadirkan kembali. Apalagi sekarang ini semua nilai begitu luar biasa dibuka gitu ya. Anda dengan mudah mencari apa saja di Google maupun juga di alat searching yang lain, apa saja bisa Anda dapatkan. Tapi kalau kita tidak mempunyai pijakan yang kokoh, kalau kita tidak mempunyai dasar-dasar yang kuat, ya mungkin akan tersesat kita di belantara informasi yang berkembang di sana. Fikih saja misalnya segalanya ada, untuk mau cari yang halal semuanya dalilnya ada, cari yang haram semua dalilnya ada. Bisa kebingungan nanti. Seperti hari ini juga terbongkar ya, ada satu atau dua atau beberapa orang yang kemudian membuat madu. Ya. Ternyata madunya palsu, sama sekali nggak ada unsur madunya, bahkan dari sari tebu, dari gula, dari adonan yang kemudian dia dapatkan dari mana ilmunya, dia belajar sendiri dari internet. Dan kemudian menghadirkan produk yang sangat membahayakan, karena sekali lagi berbahaya. Jadi, dan banyak hal yang lain, banyak yang kemudian meracik bom untuk kemudian melakukan bom bunuh diri, yang dikiranya dilakukan oleh orang Islam, tapi ternyata yang melakukan adalah seperti kasus di Perancis, salah satu di antaranya, ada seorang peristiwa di salah satu gereja di Lyon di Prancis, dikiranya itu penembakan oleh orang Islam terhadap gereja ortodok, tapi ternyata justru ditembak sendiri oleh temannya karena permasalahan di internal mereka sendiri. Jadi kadang-kadang sekali lagi dunia yang sangat terbuka dan semuanya bisa didapatkan itu bisa jadi menghadirkan salah ambil, salah pilih, dan akhirnya salah membuat kesimpulan. Karenanya menjadi penting ya, rujukan-rujukan tadi menjadi penting untuk dikuasai, dijadikan sebagai informasi kokoh yang kuat, sehingga ketika Anda akan membangun ya peradaban yang lebih kokoh dan lebih kuat, itu basisnya adalah sebuah asas atau sebuah fondasi yang kokoh dan kuat, dan sekaligus juga baik dan benar, sehingga dengan demikian maka kejayaan yang akan dihadirkan akan juga bisa menghadirkan kejayaan betul-betul membawa kepada kebaikan, kemaslahatan, tidak melenceng, menghadirkan radikalisme, terorisme, liberalisme, komunisme, apalagi hedonisme, pasivisme, karena belakangan ini memang semakin mengerikan ya, beragam informasi yang kemudian bermunculan di belakangan ini, seringkali yang bermunculan adalah hal-hal yang serba negatif,
Padahal juga sekali lagi segala yang membawa kepada kemaslahatan dan yang positif pun juga ternyata juga sangat terbuka. Seperti tadi misalnya dokter dari keturunan Turki yang kemudian justru menghadirkan sebuah kontribusi yang sangat luar biasa, di mana beliau akan membawa kepada pencerahan bahwa Islam dan tokoh umat Islam bukanlah berarti identik dengan apa yang negatif selalu dibayangkan dan selalu dituduhkan. Profesor Ugur dan Dr. Özlem, dua suami istri ini, keturunan Turki, kemudian tinggal di Jerman, dan kemudian menjadi peneliti, menjadi pakar, dan menjadi penemu vaksin COVID-19 yang sekarang menjadi sesuatu yang diunggul-unggulkan di seluruh dunia dan dipujikan, dan itu akan memberikan sekali lagi bukti kepada Anda semuanya bahwa generasi muda Muslim, generasi Muslim di era yang sekarang begitu luar biasa penuh dengan masalah pun tetap bisa eksis, tetap bisa unggul, bahkan sangat unggul, dan bahkan kemudian bisa memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Seperti juga Muhammad Salah gitu ya, seorang tokoh pesepak bola di dunia di Liverpool ya, yang sekarang ini lagi terkena COVID-19, kita doakan agar segera sembuh. Tapi beliau dengan mudahnya ya, dengan memaksimalkan potensi yang dia miliki di tengah kondisi Islamophobia yang demikian luar biasa, tapi beliau kemudian bisa memberikan satu bukti bahwa generasi muda Muslim bisa menghadirkan keunggulan dan kejayaannya kalau mereka betul-betul memaksimalkan potensi dirinya, kemudian tidak malu, tidak takut untuk berperan, dan berperan serta tentu bersama dengan yang lain-lainnya. Ini juga bersama dengan yang lain dipentingkan, jangan pernah merasa bahwa hanya kita sendiri yang di dunia ini dan kemudian kita boleh melakukan apa saja. Enggak, Rasulullah saja dahulu membuat Piagam Madinah, Rasulullah menghadirkan Hilful Futul, dan seperti Prof. Ugur dan Dr. Özlem yang menemukan COVID-19, beliau bersama dengan peneliti-peneliti yang lain, sekalipun beliau berada di depan. Seperti juga Muhammad Salah, dia bersama dengan Sadio Mane maupun juga dengan kawan-kawan di Liverpoolnya, tapi beliau berani dan kemudian bisa menghadirkan keunggulan-keunggulan yang luar biasa. Saya kira itu beragam hal yang menurut saya perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini maka kawan-kawan muda tidak mempunyai kecanggungan untuk terus dengan Islamnya maju berperan dengan penuh keunggulan, dengan penuh bahkan kontribusi yang sangat dinanti dan sangat bermanfaat bagi bangsa, tentu dengan kemampuan untuk membuka diri, bekerja sama, berdialog, berkontribusi, seperti yang dicontohkan oleh tokoh-tokoh yang tadi telah saya sebutkan namanya, baik dulu maupun di zaman sekarang, dan semuanya adalah sejarah terbuka yang ada di depan kita semuanya. Saya kira demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih untuk kesempatan ini, semoga Allah memberikan segala yang baik bagi Anda dan kita semuanya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah diberikan. Mungkin selanjutnya sesi tanya jawab. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Bapak Hidayat. Untuk pertanyaannya dibuka berapa pertanyaan, Pak? Sekarang udah 951 ya? Iya, 951. Satu pertanyaan atau? Iya, karena saya jam 10 sudah masuk di acara yang lain. Baik Pak, mungkin karena dari peserta belum ada yang ingin bertanya, langsung saja. Mungkin dari saya ada pertanyaan Pak. Itu ada narasi yang digaungkan oleh salah satu ulama, yakni revolusi akhlak, sesuai dengan tema saat ini. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan gambaran bagaimana strategi bagi lembaga dakwah untuk bisa membantu mewujudkan revolusi akhlak tersebut. Terima kasih, Pak. Baik, masih. Jadi revolusi akhlak adalah sebuah ungkapan ya yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab, Hafizahullah. Sebuah ungkapan yang boleh disebut sebagai tajdid lah ya, revitalisasi, pembaharuan keinginan kita untuk menghadirkan komitmen berakhlak ya dalam konteks pribadi, berbangsa, bernegara, bermasyarakat ya.
tentu satu ungkapan yang karenanya sebagian tokoh di Indonesia menyampaikan bahwa itu sesungguhnya kan melanjutkan apa yang menjadi komitmen daripada para ulama ya, karena dan ulama sendiri melanjutkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Rasulullah dululah yang menyampaikan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bahwa Rasulullah diutus untuk kemudian menyempurnakan bagaimana akhlak itu betul-betul hadir dan kemudian bisa betul-betul membawa kepada perubahan, membawa kepada kebaikan-kebaikan. Dan para penyair kemudian menguatkannya dengan ungkapan innamal umam akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaqu dhahabu, bahwa bangsa-bangsa itu eksistensinya adalah terukur dengan sejauh mana akhlak masih eksis. Kalau akhlaknya kabur lewat, ya bangsa itu pun juga lewat. Jadi ketika kemudian sekarang dimunculkan kembali, sesungguhnya adalah sebuah pengingatan yang sangat serius agar kita betul-betul kembali kepada akhlak yang mulia itu. Nah, bagaimana kemudian semuanya berkontribusi? Ya, pertama sebenarnya dengan cara yang beragam-ragam, sebenarnya semua ya termasuk yang antum kaji dan ya, pengajian-pengajian lakukan itu sebenarnya juga bagian daripada bagaimana kemudian kita menghadirkan masyarakat yang berakhlak ya. Ketika kita di DPR sekarang misalnya membahas rancangan undang-undang tentang larangan minuman beralkohol, itu kan juga sebenarnya karena kita ingin mengkoreksi ya akhlak bangsa yang kemudian menjadi rusak akibat daripada alkohol. Ketika kita kemarin di DPR misalnya menolak RUU HIP misalnya, itu kan lagi-lagi juga mengkoreksi akhlak bangsa yang ingin dimelencengkan menjadi melupakan tentang PKI ya, atau kemudian membuka tafsir liberal tentang Pancasila menjadi Trisila Eka Sila. Itu kan penyimpangan akhlak semuanya, kita koreksi untuk kemudian kembali pada akhlak yang benar. Jadi menurut saya semua pihak bisa melakukan ya hal yang kemudian apakah dinamakan revolusi akhlak atau tidak, itu adalah bagian daripada yang kedua, karena penyebutan itu sendiri adalah menurut saya upaya untuk kemudian memberikan kejelasan apa yang kita lakukan. Sekalipun sekali lagi banyak pihak ya sudah melakukan banyak hal dengan pendekatan mereka masing-masing. Jadi karenanya apa yang bisa dilakukan ya, pertama menurut saya tidak harus ya secara spesifik kemudian diartikan sebagai terkait dengan gerakan revolusi akhlak, tetapi semuanya bisa kemudian dengan kegiatan kita di tempat kita masing-masing bisa menghadirkan segala yang kurang menghadirkan akhlak yang mulia, pengajian dengan akhlak yang mulia, maulid dengan akhlak yang mulia, demo dengan akhlak yang mulia, belajar dengan akhlak yang mulia, di kampus dengan akhlak yang mulia, kemudian di amanah di mana saja dengan akhlak yang mulia, dan kemudian pada ujung akhir nanti akan menghadirkan, kalau komitmen ini kuat, maka itulah revolusi akhlak yang sebenarnya dilakukan oleh siapapun. Dan saya yakin Habib Rizik juga tidak pernah kemudian mengatakan bahwa gerakan itu hanya oleh beliau saja, untuk beliau saja, dan yang lain tidak boleh, karena hakikatnya beliau melanjutkan apa yang telah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Rekan-rekan, saya kira demikian. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali ini karena saya sudah di absen untuk masuk ke acara yang berikutnya.